Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mama, Mas Pandu, kita bacain pertanyaan di Instagram dulu, boleh ya? Sok. Ini udah masuk dari _Desika. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Desika. Sejak didiagnosa sakit 2 tahun silam, selain rutin ke dokter dan mengkonsumsi obat, ibu saya sangat rajin beribadah, seperti sholat sunnah, witir, dan sebagainya. 2 bulan terakhir penyakit ibu mendadak menjadi parah, di mana mengharuskan beliau untuk kemoterapi. Langsung setelah mendengar penjelasan dokter tersebut, ibu seperti kehilangan semangatnya. Hanya berbaring di tempat tidur, sulit makan, menolak vitamin yang sebelumnya rutin dikonsumsinya. Ibadahnya pun sepertinya turun drastis, bahkan di beberapa saat untuk sholat pun, sholat wajib nih harus diingatkan. Sudah banyak saudara dan tetangga yang datang untuk memberi semangat dan menyarankan untuk terus istighfar, tapi belum menunjukkan banyak perubahan. Di beberapa waktu, kadang terlontar ucapan bahwa ibu tidak kuat lagi menjalani penyakit ini. Apakah boleh Mama meminta saran? Apa yang mungkin bisa dilakukan saya sebagai anak agar bisa membantu ibu saya agar lebih ikhlas dalam menerima ujian ini? Kalau Mama melihat ibu Anda ini depresi. Masya Allah, iya Ma. Karena yang namanya omongan orang, berkali-kali Mama bilang, masuk ke telinga, masuk di otak, masuk di hati, berpengaruh. Tadinya rajin ibadah, begitu bilang ini sudah parah, harus kemoterapi dan seterusnya dan seterusnya. Begitu mendengar kalimat kemoterapi dan terus-terusan minum obat, rasanya down dia. Karena imannya kurang. Maaf karena Anda bertanya kepada saya. Dia depresi seolah-olah tidak terima. Tapi orang yang depresi kan tidak kurang iman. Bukannya kita, orang yang beriman, kalau mendengar kita harus kemoterapi, penyakit makin parah, makin dekat kepada Allah. Karena kita tahu, maaf dalam tanda kutip, sakit mungkin parah dalam tanda kutip. Walaupun tidak semuanya yang sakit langsung mati. Wong yang sehat juga banyak yang mati. Iya benar. Harusnya makin mendekat sama Allah, makin banyak zikir, banyak wirid, banyak ibadah, banyak istighfar, banyak mengucapkan kalimat thayyibah, harus seperti itu. Namun maaf karena beliau kurang dalam iman. Maaf karena Anda bertanya kepada saya. Depresi yang datang. Karena apa? Sugesti itu 50% menyembuhkan penyakit. Kalau kata dokter, ibu sakitnya ini, yakin saya pasti sembuh. Karena Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Yakin saya sembuh. Saya sembuh. Biar bisa ibadah. Itu sehat. Walaupun tidak sesempurna biasa. Sehatnya mungkin berapa puluh persen. Itu menyembuhkan penyakit 50%. 50%. Karena dia begitu dengar penyakitnya semakin parah, down dia. Nggak ada kemauan, setan menggoda. Udah diem aja, ngelempreh aja mengpelehe. Ini yang salah. Ya, Ma. Harusnya dia makin rajin ibadah, makin dekat kepada Allah. Alhamdulillah tetangga Anda, saudara Anda datang memotivasi ibu Anda. Saran Mama, setel tuh murotal nonstop. Biar ibu Anda minimal kalau dia mendengar di telinganya, ikut mulutnya membacakan murotal tadi, hatinya lebih tenang. Dengan zikir kepada Allah. Minimal kalau tidak mendengarkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kalian dengan banyak zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Mah, ada jamaah yang mau bertanya nih. Oh, sok, mangga. Boleh Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati dari Majlis Taklim Hadi Rasul Koja, Jakarta Utara. Galau nih Mah. Iya dong. Gini Mah, apa sih yang membedakan, apakah ujian itu sama dengan musibah? Kemudian apakah dengan keimanan kita bisa membedakan apakah ini ujian atau musibah? Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatmawati, dialah pembuat bendera merah putih. Iya benar. Ini dia orangnya. Makanya pakai kudungan biru. Iya. Ibu juga Ibu merupakan Fatmawati. RSUD juga ya Bu ya? Iya, Koja. RSUD Fatmawati. Cilandak. Jadi ibu nanya, apa sih bedanya ujian dengan musibah? Ujian dengan musibah. Ibu Fatmawati, musibah ini ada yang baik, ada yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Anbiya ayat 35.
Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku berikan ujian buat kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, kepada kami akan kembali. Jadi musibah terbagi dua, Bu Fatmawati. Ada musibah yang buruk, ada musibah yang baik. Nah, sekarang yang namanya musibah terbagi 3 kelas. Yang pertama musibah ini ujian. Tadi dalilnya Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada masalah, kita lagi baik-baik aja, ada aja musibah, ujian. Di sekolah kan begitu. Iya. SD nggak ada masalah, Nggak diuji Uji. biar naik SMP. Naik. Kalau lulus Kalau lulus. SMP diuji biar naik SMA, nggak ada masalah kan? Iya. Ujian, Bu. 2. Yang namanya musibah adalah teguran dari Allah. Anda silahkan lihat As-Surah ayat 30. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aydaikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kita berbuat salah ditegur nggak? Iya, Ma. Ditegur. Teguran dari Allah. Makanya kalau kita kena musibah jangan nanya orang, lu salah. Ngaca. Kenapa kena musibah? Pernah nggak nyakitin orang? Pernah nggak ngomongin orang? Ada nggak hak orang yang kita ambil? Ditahan nggak gaji sopir? Ditahan nggak gaji pembantu kita? Dan seterusnya. Itu. Tanya teguran. Yang ketiga, musibah itu azab. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yamasafi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Al-Qasas 59. Kalau seandainya Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka Allah kirim seorang Rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak menghancurkan suatu negeri kecuali orang itu dolim. Jadi itu azab dari Allah. Diuji kagak lulus, ditegur daglog kagak sadar-sadar, dikirim azab. Nauzubillahi min dzalik. Begitu Ibu Fatmawati. Masya Allah. Tapi juga artinya dengan keimanan Ibu Fatmawati mampu ya, Mah, membedakan mana ujian, mana musibah ya, Mah? Ya.